Jadi kemarin kan konsernya itu yang aku nonton NCT 127 itu 2 hari. Nah yang hari pertama itu tadinya biasa aja, semua orang juga udah seru-seruan gitu. Tapi tiba-tiba, aku juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba pas ada satu lagu stop, itu membernya langsung panik, mukanya terus marah-marah. Terus langsung pada bilang, ini udah stop dorong-dorongannya. Kayak gitu, terus kayak kita, karena aku di section lain, aku kayak nggak lihat gitu. Dorong-dorongannya itu nggak kelihatan sama sekali. Terus habis itu ternyata mereka habis itu nampil satu lagu lagi. Abis udah selesai lagunya itu mereka langsung pergi, terus tanpa ngomong goodbye atau sama sekali pamitan itu nggak ada. Terus habis itu langsung polisi umumin kalau misalnya konsernya diberhentiin karena udah ada 30 orang yang pingsan. Terus itu pagar barricade-nya itu udah sampai roboh sih. Tapi Ica jauh dari orang-orang yang sempat pingsan itu, atau memang posisinya lokasi Ica itu jauh atau seperti apa sih? Kalau aku itu waktu itu nontonnya tuh di section sebelah yang dorong-dorongan. Jadi kalau di section aku itu semua orang kayak nggak ada yang dorong-dorongan. Jadi kayak semuanya nyanyi-nyanyi biasa aja. Makanya kita juga kaget pas konser dibubarin. Soalnya kirain nggak bakal separah itu. Ternyata emang separah itu waktu itu. Kak Ivon sebagai orang tua sempat panik nggak sih saat tahu kejadian seperti itu? Iya tahu, panik banget soalnya kan dia 2 hari nggak pulang. Jadi malam pertama selesai acara, bukan selesai acara. Berapa malam sih Kak? 2 malam dia menginap di sana, salah satu hotel di BSD aja ya. Iya, di venue. Saya hubungin dia nggak bisa, handphone mati. Saya hubungin teman-temannya nggak ada. Ternyata di sana susah sinyal. Saya aduh mati nih anak saya, kenapa? Jangan-jangan salah satu korban kan? Sampai saya tuh begini-begini. Ternyata anaknya baik-baik aja, selamat gitu loh. Iya, aman sih aku. Sempet berarti emang pas mau nonton mama nggak diajak sengaja kan sendiri atau gimana sih awalnya rencananya? Emang rencananya aku sama teman-teman aku sih kan, masa mamaku nonton K-pop gitu. Bahkan nemenin. Iya kalau nemenin iya biasanya. Tapi Kadang nemenin, cuman yang kemarin enggak sih. iya. Sempet merasa kecewa gak sih dengan Saat di stop, diberhentikan, iya. Tapi kan mendengar kabar yang ibaratnya Dengan yang di banyaknya Taiwan korban yang sana, pingsan. Sebenarnya kalau konsernya diberhentiin, aku nggak kecewa sama sekali sih, karena awalnya bingung kenapa diberhentiin, cuman aku kayak oh ya udah, masih untungnya aku masih bisa nonton di hari keduanya kan. Cuman yang bikin aku kecewa itu sama oknum-oknum yang dorong-dorongan, padahal akhir-akhir ini tuh kayak ada tragedi di Taiwan, terus ada acara konser lain yang juga dibubarin karena over capacity. Jadi lebih kecewanya ke oknum-oknum yang nggak bisa jaga ketertiban aja sih. Ca, ini kan acara musik band K-pop ini sendiri kan benar-benar yang ngeluarin budget modal banget sampai rogo kocek lah ya. Bisa dibilang hampir semua para fans tuh berani ngeluarin berapapun demi ketemu idola. Apa sih yang bikin Ica sendiri sampai gua harus nih gitu? Aku juga bingung ya, cuman aku tuh sebenarnya kalau buat K-pop ini aku baru tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh aku sebenarnya lagi karaoke sama temen aku yang udah duluan K-pop. Terus dia nyanyiin lagu K-pop, ternyata bagus gitu. Terus kayak aku langsung kepoin sampai rumah gitu. Terus ke bawah kelanjut. Tapi emang dari tahun-tahun sebelumnya aku emang udah suka banget nonton konser karena emang suka aja euforianya sama vibes-nya, sama kayak bisa sekalian ketemu temen-temen gitu. Terus kalau buat emang biasanya orang mau ngeluarin banyak gitu kan buat konser, itu emang udah kayaknya tradisinya kayak gitu deh, gitu sih. Ini Kak Ivon sendiri ikut terlibat juga nggak sih ngebantu beliin tiket, atau memang dia harus nabung dulu nih Kak? Iya, ada lah pokoknya bergening sama dia. Kadang iya, kadang iya. Soalnya aku juga sebenarnya punya usaha justip gitu, justip konser. Jadi kebanyakan aku sendiri. Cuman kadang beberapa kali kalau momen spesial kayak misalnya aku ulang tahun gitu-gitu. Iya. Atau mungkin kalau tur berapa negara waktu itu Shawn Mendes kan. Jadi itu pasti aku yang jadi ininya.
sponsor. Soalnya 4 negara kan, jadi kebetulan memang Ica dari SD kalau nggak salah ya kamu ya, SMP yang ketemu Shawn Mendes pertama kali, selfie, terus sampai semua tur-turnya Shawn Mendes itu Ica pasti ada di beberapa negara, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, terus Justin Bieber kemarin Australia juga. Jadi memang Hampir, dia cuman di cancel. jadi tiketnya udah di refund. Ini kecintaan Iya. kepada musik ini gimana cara? Iya, makanya mengikuti mamanya juga Ikuti, dulu atau gimana? iya, jadi sejarahnya karena dia dari kecil udah ya gitulah, lihat mamanya kan bergerak di dunia musik, terus promotor juga, jadi anaknya jadi mengarah ke situ dan dia belajar gimana caranya. Oh, aku pengen gini nih, tapi dia maunya sih artis internasional yang lagi booming, misalnya The Weeknd, Ruel, New Hope Club, terus siapa lagi? Dua Lipa ya. Pokoknya semua penyanyi yang lagi hits, pasti Selena Gomez terutama, apalagi waktu itu dia dapat award dari Selena Gomez untuk 100 negara. Indonesia diwakili oleh Ica. Ica menang waktu itu tahun 2017 ya. Iya. Ica sempat. Mungkin bisa diceritain Ca sebagai pernah ngejalanin sebagai promotor sendiri, suka dukanya, terus banyak belajar dari mama nggak sih yang lebih dulu gitu? Kalau dulu sih karena aku masih kecil, aku Iya. lebih ke liatin mama aja sih, sama sekalian seru-seruan sama nempel-nempel aja. Cuman kalau suka dukanya lebih ke mamaku sih yang tahu. Jadi aku ceritain sedikit ya, pada saat aku bikin konser Bagindas 2 kota, Ica tuh masih SD ya kalau nggak salah Ica. Masih kecil banget. Jadi yang jadi bendahara dia. Jadi dia udah belajar situ, terus kita bikin konsernya Idola Cilik, kita bikin apa, dia dari SD tuh lengket aku terus. Udah terbiasa menghadapi itu, jadi dia sasarannya sih kalau bisa aku inilah untuk internasional lah, gimana caranya aku mepet Shawn Mendes, gimana caranya aku mepet Selena Gomez, gimana caranya aku mepet Dua Lipa. Dan itu aku lihat itu tidak sembarang ya orang Indonesia, meskipun kita punya duit, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana kita berinteraksi sama artis-artis internasional itu kan susah gitu loh. Jadi mungkin dari dari ke aku ya, transformasi ke Ica ya. Itu luck banget gitu, keberuntungan buat anak saya gitu. Tapi Ica sendiri sampai pada akhirnya bisa juara yang bareng sama Selena ya katanya? Iya, Selena Gomez. Dia pernah jadi MC, dia bikin acara dengan Embassy ya. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu ceritanya, jadi di Jakarta itu ada US Embassy Cultural Center di Pacific Place. Karena aku tuh punya fandom Selena Gomez di Indonesia, dia nge-contact kita, terus kayak ngajakin bikin acara, terus ya udah akhirnya kita deal bikin acara, terus aku jadi MC-nya waktu itu di namanya At America Pacific Place. Nah terus acaranya juga sukses sih, ada waktu itu yang datang lumayan banyak, terus ada Prambors juga Iya. gitu. Tapi kebiasaan ini semua Ica ada kursus juga nggak sih ke Yvonne? Ya, ini dia. Atau memang dia belajar otodidak gitu? Otodidak ya. Karena kan memang ini bisa dibilang mancanegara, bahasa asingnya pasti di nomor 1 ini. Iya, hebat loh, sampai saya juga kagum lihat dia. Dia tuh kalau nunggu Shawn Mendes, nunggu Selena Gomez, nunggu Dua Lipa, kok bisa ya sampai selfie, sementara orang lain aja sampai berhari-hari aja belum tentu kan. Tapi emang sampai dia dipeluk, di panggung, bukan itu ya, disamperin, tangannya sampai dicium gitu kan, terus selfie lah apalah, berarti kan memang ada kontak sama mereka gitu kan, jadi udah dikenal gitu loh ceritanya. Ica, tapi the next project yang bakal Ica lakuin lagi ke depan apa sih? Kalau project sih palingan next maksudnya bulan depan mau ke Bangkok, mau datengin nonton konser NCT 127 lagi yang kemarin kan di sini 2 hari. Iya. Terus nanti lanjut di Bangkok 3 hari bulan depan. Bareng mama atau? Bareng mama sih, Iya. mama mau ikut. Iya, karena kan kita juga sekalian ada bisnisnya juga di situ kan. Bisnis apa Kak? Mungkin boleh di-share Coba juga. ceritain Ica. Aku juga buka just tip, Jadi tiket konser gitu sih. Jadi sekalian ya itu sih bisnisnya. Bisnisnya gitu, jadi ada bonusnya kan. Itu nggak semua orang bisa. Jadi untuk anak-anak Indonesia yang mau beli tiket luar negeri itu kan memang agak susah kan. Jadi melalui dia. Itu buy tiket atau